Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Su Summa nutbi'uhumul akhirin. Lalu kami susuli mereka dengan tanda kurung mengajab, tutup kurung orang-orang yang datang kemudian. Sudah pada kodratnya bahwa kejahatan itu tidak akan pernah hilang dari muka bumi. Kesesatan itu tidak akan pernah musnah dari muka bumi. Itu sudah sunatullah, karena ada ayat ini. Ketika Allah telah membinasakan orang-orang yang terdahulu, lalu Allah juga mengatakan Allah menyusulnya dengan mengajab orang-orang yang datang kemudian. Artinya orang yang gemar untuk membinasakan umat manusia, gemar untuk berbuat kejaliman yang sangat luar biasa, orang yang gemar untuk memakmurkan kemaksiatan, mau tidak mau Allah pun kemudian akan menyusuli mengajak mereka yang akan datang. Pada saat seperti ini, ketika kita mengetahui ada ayat semacam ini, mau tidak mau kita menggarisbawahi kata azab. Allah akan mengajab orang-orang yang datang kemudian. Kata ajab ini tidak akan lahir tanpa ada perbuatan buruk awalnya, tanpa ada perilaku buruk awalnya, tanpa ada pikiran, hati, dan hawa nafsu keburukan pada awalnya. Jadi kalau tidak berbuat buruk ya tidak perlu khawatir apa yang perlu dikhawatirkan. Dan saking bebalnya manusia, terkadang godaan lanatullah, ilmunya itu yang dimana yang benar menjadi tidak benar, yang tidak benar menjadi benar, itu yang sulit manusia itu untuk mendeteksi. Kan sangat sulit sekarang. Ketika kita memiliki jabatan, ketika kita memiliki kekuasaan, kita merasa seolah-olah memiliki hak untuk memasuki siapa saja yang kita suka ke dalam pemerintahan, tanpa melihat kemampuannya, tanpa melihat kredibilitasnya, integritasnya, ilmunya. Sementara kalau dia mau membuka nuraninya, dia mau membuka hatinya, orang yang jauh lebih pantas, orang yang jauh lebih cocok, lebih pas untuk ditempatkan itu jauh lebih banyak daripada apa yang dia pikirkannya ini, nepotismenya ini. Namun karena lanatullah membisiki itu suatu hal yang benar, padahal itu bukan hal yang benar itu. Makanya ada surat tersendiri untuk orang-orang yang berbuat curang. Perang dunia ke-1, perang dunia kedua, perang dunia teluk, perang-perang segala macam itu pada awalnya adalah kecurangan-kecurangan yang kecil-kecil ini. Allah tidak suka. Yang para ahli tafsir sering mentausiakannya itu adalah beraninya hanya untuk orang-orang yang pedagang, kelas teri, kelas cere, timbangan yang harus 1 kilo jadi 800 gram. Padahal perbuatan-perbuatan curang itu yang di level menengah, yang di level atas itu jauh lebih bahaya, jauh lebih membuat rakyat sengsara, jauh lebih membuat tawa iblis semakin nyata. Dan Allah menjanjikan disusuli dengan ajab-ajab yang akan dia hempaskan karena perbuatan-perbuatan buruk mereka itu di manusia-manusia kemudian yang akan datang.
Ketika kita sudah tahu kebenaran bahwa hal yang buruk itu sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, maka pada akhirnya kita senantiasa berlindung kepada Allah. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Setan yang Allah ciptakan pertama kali, makhluk pertama kali di alam semesta, setan Marakaya, yang luar biasa durhakanya kepada Allah, yang kerjanya hanya bersenang-senang, berpesta pora, memuaskan hawa nafsu saja kerjanya, sehingga Allah perlu menciptakan malaikat agar tidak rusak alam semesta, agar tidak binasa alam semesta. Meskipun tanpa penciptaan malaikat pun Allah memiliki kemampuan untuk merawat alam semesta. Itu kebijaksanaan Dia, mau menciptakan siapa saja suka-suka. Karena sebagai makhluk kita jadi bertanya, kenapa engkau perlu menciptakan itu setan-setan? Kalau tahu pada akhirnya mereka hanya berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan, berbuat ikrar kepadamu. Seperti itu yang malaikat sampaikan ketika Adam hendak diciptakan. Untuk apa sih ciptain manusia? Pasti kerjanya seperti kaum jin, berperang terus. Kan memang nyata kan kerjaan sekarang manusia itu senantiasa berperang, menumpahkan darah orang lain itu dengan kebenaran yang merah yang mereka miliki itu senantiasa disukai. Kau tidak tahu apa yang aku tahu, kau tidak mengerti apa yang aku mengerti, dan kau tidak paham apa yang aku paham. Allah berkata kemudian kepada malaikat itu, Allah bersumpah demi para malaikat yang Dia ciptakan, miliaran malaikat, triliunan malaikat tiap hari Allah turunkan seperti angin kencang ketika badai hujan datang, membawa kebaikan terus kepada alam semesta, kepada bumi, agar setan Marakayangan tidak semena-mena merusak alam semesta. Allah bersumpah atas ciptaannya sendiri yang namanya malaikat. Dan kita sampai ketika ada ayat, lalu kami susuli mereka untuk mengajak mereka, orang-orang yang datang kemudian, karena tidak mau belajar sejarah, karena menutup mata dari kebenaran. Apa yang terjadi, umat-umat terdahulu yang bermaksiat kepada Allah, Allah hancur leburkan, tidak mereka lihat. Menutup mata, menutup hati. Kafir-kafir semacam itu yang lebih berbahaya. Penganut agama Kristen, penganut agama Buddha, penganut agama Hindu, penganut agama Konghucu, dan ada ribuan aliran kepercayaan di Indonesia. Namun selama mereka memegang kitabnya dengan baik, selama mereka mengamalkan kebaikan di dalam kitabnya, ini permain. Itu urusannya dengan Allah langsung. Kau siapa? Muhammad saja tidak memiliki kemampuan. Di dalam Sunni dikatakan sampai kakeknya mati sebagai seorang kafir kan. Namun di dalam Syiah dikatakan kakeknya adalah Islam. Abu Thalib adalah Islam, penjaga Muhammad sampai akhir hayat. Kita gunakan ini etika Sunni. Seorang nabi saja tidak bisa mengislamkan kakeknya. Lah ada siapa mau merasa berhak untuk mendirikan khilafah di sini, mendirikan kerajaan Islam di sini? Hati-hati menjelek-jelekkan Islam Nusantara di sini. Berkaca dulu yang benar.
baru kemudian mengambil kesimpulan. Alhamdulillahirabbil alamin.